Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika negara tercinta Indonesia disebut-sebut oleh tokoh luar negeri atau artis idola, pasti akan menghadirkan kegembiraan yang luar biasa. Kita akan membagikan informasi tersebut dengan bangga, seolah-olah merasa diakui oleh idola kita. Bayangkan jika tokoh yang dihormati oleh seluruh umat, Nabi Muhammad SAW, sendiri yang menyatakan rasa cintanya kepada Indonesia. Meskipun Indonesia berada jauh dari tempat tinggal Rasul pada masa itu, bagaimana sebenarnya pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Indonesia? Sebelum kita menelusuri bagaimana Rasulullah menyatakan cintanya pada Indonesia, mari kita mengenal lebih dekat Syekh Muhammad, seorang ulama yang menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasul. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani adalah orang pertama yang mengungkapkannya. Bagi yang belum mengenalnya, beliau merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ke-21. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan awalnya ditempuh di Madrasah Al-Falah Mekah setelah ayahnya bertugas sebagai penajar. Setahun sebelum wafatnya ayahnya, tepatnya pada tahun 1970, beliau meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar. Tak hanya itu, pada tahun yang sama, beliau diangkat sebagai dosen di dua perguruan tinggi ilmu hadits dan usuluddin, yaitu Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas King Abdul Aziz. Selain itu, beliau juga secara rutin memberikan pengajaran di Masjidil Haram. Setelah beberapa waktu menjadi dosen di kedua universitas tersebut, beliau memutuskan untuk memundurkan diri dari jabatannya dan lebih memilih untuk fokus mendirikan majelis talim di kediamannya sendiri sebagai seorang ulama. Selain mengajar di berbagai majelis keilmuan, Syekh Muhammad juga produktif dalam menulis beberapa karya ilmiah. Sampai saat ini, beliau telah menulis sekitar 100 karya, termasuk Manhaj Salaf, Qawaidul Asasiyah, Syarah Mandumatul Warakat, dan masih banyak lagi. Bahkan karya-karya beliau sekarang banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti Perancis, Inggris, dan Indonesia. Turun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sangat mencintai orang-orang Indonesia karena beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Jumlah besar ini setidaknya memberikan kita gambaran bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Tak hanya itu, mayoritas populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam, bagian hampir 90% dari populasi Indonesia. Meskipun setiap nabi mencintai dan mengasihi umatnya, menurut ahli tafsir progresif, kecintaan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya lebih besar dibandingkan para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah tidak berkenan umatnya mendapatkan azab sekalipun mereka menolak seruannya, tetapi justru mendoakan agar suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Di Indonesia, misalnya, meskipun penduduknya tidak semuanya taat, namun Rasulullah tetap menyebutkan nama Indonesia saat bertemu dengan Syekh Muhammad. Semua bermula ketika Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tiba-tiba, beliau mengalami semacam kondisi yang tak biasa. Lihatlah, ternyata beliau mengalami kasyaf, yaitu tersingkapnya hijab. Dalam peristiwa ini, Sayyid Muhammad bertemu dengan Rasulullah dan berkerumunlah orang di belakangnya. Sayyid Muhammad bin Alawi yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintai mereka." "Dari mana mereka berasal?" Rasulullah menjawab, "Indonesia." Pungkas beliau, "Setelah kejadian tersebut, saya ternyata tinggal berdiam diri." Sebagai bukti kecintaan beliau, adalah mendirikan pondok khusus untuk santri-santri berasal dari Indonesia. Selain itu, perlakuan Sayyid Muhammad Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia pun amat sangat baik, terutama ketika beliau menerima kunjungan dari orang Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, beliau sering memberikan buah tangan sebagai hadiah pulang. Dan tahukah Anda, selama hidupnya, beliau menjadi ulama Timur Tengah yang sering berkunjung ke Indonesia. Masya Allah. Tapi, apa alasan Nabi Muhammad sangat mencintai orang-orang Indonesia? Setidaknya, ekspresi keberagaman kita bisa menjadi jawabannya. Di sini,
Semua orang bebas berekspresi sesuai keahlian dan kecenderungan masing-masing untuk mengekspresikan rasa cintanya. Semua orang di Indonesia memiliki hak untuk mencintai dan mengenal sosok Nabi Muhammad SAW tanpa membeda-bedakan kelas sosial, tingkat keimanan, atau gender. Sebelum wafat, beliau mengundang seorang Habib dari Indonesia untuk menemaninya hingga beliau wafat. Sayyid Muhammad Al-Maliki meninggal pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau tanggal 30 Oktober tahun 2004 Masehi, dan dimakamkan di Al-Madinah di samping makam Sayyidinah Khadijah binti Khuwailid. Meskipun sosok Syekh telah berpulang, umat muslim tetap bangga dan akan terus menghidupkan cinta tersebut. Umat Islam Indonesia juga terkenal sangat mencintai Rasul. Ekspresi rasa cinta orang Indonesia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat dalam berbagai perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki terinspirasi untuk menulis kitab tentang tahdid Maulid. Ibnu Diba mengupas sanad dan matan hadis. Tidak hanya itu, dalam kitab tersebut juga dibahas tentang hukum perayaan Maulid Nabi yang beberapa kalangan sebut sebagai bid'ah. Ada beberapa kitab yang populer dibaca secara massal di Indonesia untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Rasulullah. Pertama, kitab Al-Barzanji Maulid An-Nabawi Al-Azhar karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, seorang ulama yang berasal dari kota Barzan di Kurdistan. Kitab ini lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Maulid Al-Barzanji. Selanjutnya, dalam kitab Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah, karya Imam Abdurrahman Ad-Dibai As-Saibani. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang sangat tekun dan mahir dalam bidang sejarah. Dilahirkan di kota Sabit, Yaman, kitab ini dikenal oleh banyak kalangan dengan sebutan Maulid Diba. Tak kalah populernya dengan kitab Barzanji. Perayaan Maulid takkan lengkap tanpa lantunan lagu untuk Sang Rasul. Dalam kitab Qasidah Burdah, karya Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Said Al-Bushiri, seorang alim dari Alexandria yang hidup pada masa dinasti Ayyubiyah, kita menemukan syair pujian terhadap Rasulullah. Salah satu kitab terakhir dalam deretan ini adalah Diaulami, yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sang Habib, yang mungkin tak disangka, masih sering berkunjung ke Indonesia hingga saat ini. Ia menyelesaikan penulisan kitabnya hanya dalam waktu tak lebih dari 6 jam. Kitab-kitab yang memuat pujian dan sejarah hidup Nabi ini tidak hanya dibaca oleh umat muslim Indonesia, tapi juga dihafalkan. Mungkin Anda sering membacanya ketika melakukan Barzanji. Lihatlah ekspresi cinta dan keceriaan di majelis-majelis Maulid Nabi di seluruh penjuru Indonesia. Tidaklah mengherankan jika Rasulullah sangat mencintai Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.